Si rahasia gerakan Papua Merdeka kandas di PBB. Melansir dari merdeka.com, gerakan Papua Barat diam-diam menyelundupkan petisi menuntut kemerdekaan diteken oleh 1,8 juta warga Provinsi Papua Barat ke Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Selasa lalu. Namun PBB menolak dengan alasan mereka tidak berwenang buat mengurus kemerdekaan Papua Barat. Petisi kemerdekaan itu langsung diserahkan oleh pemimpin gerakan organisasi Papua Merdeka, Benny Wenda, kepada Komite Dekolonisasi PBB, dijuluki C24, bertanggung jawab buat mengawasi perkembangan daerah bekas jajahan menuju kemerdekaan. Benny yang selama ini tinggal dalam pengasingan di Inggris menyatakan kalau petisi itu ditandatangani oleh 70% warga Papua Barat dan dibawa diam-diam ke markas PBB di New York, Amerika Serikat. Dilansir dari laman The Guardian, di dalam petisi itu gerakan organisasi Papua Merdeka mendesak PBB supaya menunjuk perwakilan khusus buat menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia di Provinsi Papua Barat. Mereka juga meminta supaya Papua Barat dimasukkan kembali ke dalam pembahasan Komite Dekolonisasi dan memastikan mereka bisa menentukan nasib sendiri dengan referendum diawasi pemantau asing. Petisi ini dibuat atas jasad warga Papua Barat dan diserahkan kepada PBB dan dunia. Setelah puluhan tahun penderitaan, pembantaian dan penjajahan, kami menyuarakan kehendak rakyat Papua Barat. Rakyat kami ingin merdeka, seperti dikutip dari petisi itu. Meski demikian, pada Kamis lalu Kepala Komite C24 Rafael Ramirez menyatakan mereka tidak bisa menerima petisi dari Papua Barat, sebab tugas mereka hanya mengurus 17 negara yang dianggap belum mempunyai pemerintahan berdaulat. Saya sebagai Ketua C24 menyatakan masalah Papua Barat bukan urusan kami. Kami hanya mengurus negara-negara yang dianggap belum mempunyai pemerintahan, dan daftar negara itu disahkan dalam sidang umum, kata Ramirez. Ramirez melanjutkan, prinsip kerja Komite C24 adalah mempertahankan kedaulatan dan integritas wilayah anggotanya. Kami tidak akan melawan Indonesia sebagai C24, lanjut Ramirez. Ramirez yang merupakan duta besar Venezuela untuk PBB malah merasa kalau lembaganya dimanipulasi buat kepentingan politik. Dia juga menyatakan Komite C24 tidak pernah menerima petisi itu. Ramirez pun mengaku tidak pernah sekalipun bertemu atau berbincang dengan Benny Wenda atau organisasi Papua Merdeka. Tidak ada dokumen apapun, saya tidak bisa melakukan itu. Kami hanya menerima petisi yang diagendakan, ucap Ramirez. Ramirez merasa wilayah Papua Merdeka termasuk dalam kekuasaan Indonesia. Dia pun tidak berkutik karena wakilnya di Komite C24 adalah Duta Besar Indonesia untuk PBB, Dian Triansah Jani. Komite Khusus Dekolonisasi tidak pernah meminta atau menerima dokumen apapun terkait situasi Papua Barat, imbuh Ramirez. Menanggapi soal petisinya yang ditolak PBB, Benny menyatakan hal ini memperlihatkan pemerintah Indonesia tidak pernah berniat baik memberi ruang bagi rakyat Papua menentukan nasibnya sendiri. Petisi yang ditandatangani 1,8 juta warga Papua Barat dikirim ke PBB, mengingatkan mereka atas kegagalan supervisi terhadap keabsahan referendum digelar pada 1969 dan tugas mereka soal dekolonisasi belum selesai, kata Benny. TPNPB OPM dinilai mulai frustasi. Rangkaian aksi tak manusiawi yang dilakukan kelompok sipil bersenjata selama beberapa pekan terakhir mendapat banyak kecaman dari berbagai pihak. Ada yang menganggap ini untuk menarik perhatian publik maupun dunia internasional. Ada juga menganggap ini bagian dari upaya menebar teror kepada warga masyarakat untuk meninggalkan sebuah lokasi. Namun analisa lain disampaikan salah satu akademisi Universitas Cendrawasih, Jayapura, Marinus Yaung, yang justru menganggap kelakuan kelompok sipil bersenjata ini merupakan rasa frustasi dari sebuah diplomasi yang dianggap gagal. Menurut Marinus, apa yang dilakukan OPM maupun ULM-WP selama ini mengalami jalan buntu, sehingga kelompok ini melampiaskan kekesalannya dengan menjadikan masyarakat sipil sebagai tumbalnya. Saya melihat KKB di Nduga, mereka semakin sadis dan berbahaya. Mereka semakin ganas dengan menargetkan masyarakat sipil. Di sini negara harus hadir lebih tegas dalam menindak KKB di Nduga. Perlu segera gelar operasi militer khusus dan terbatas untuk menumpas kelompok kriminal bersenjata ini, kata Yaung melalui ponselnya. Aksi-aksi pembantaian mereka terhadap masyarakat sipil dikatakan menunjukkan bahwa kelompok pejuang Papua Merdeka
yang ada di hutan telah frustasi. Mereka frustasi dengan perjuangan Papua merdeka. Egyanus Kogoya dan kelompok KKB Nduga, menurut Marinus Yau, sebenarnya marah dengan diplomasi tipu-tipu dan omong kosong dari Jeffrey Bumanak dan Sebi Sambom. Mereka juga marah dan kecewa dengan diplomasi tipu-tipu dan Abu Nawas oleh Benny Wenda dengan ULM-WP-nya. Karena frustasi terhadap kegagalan diplomasi OPM dan ULM-WP di Pasifik, Eropa, dan di PBB, maka Egyanus Kogoya dan kelompoknya melampiaskan dengan membantai masyarakat sipil, siapa saja, baik Papua maupun non-Papua, beber Yau. Bahkan ia sempat mendengar jika Egyanus Kogoya telah menyiapkan peluru untuk menembak Benny Wenda, Jeffrey Pegawai, dan Sebi Sambom. Meski Sebi Sambom sendiri terlihat terus merilis ke media publik terkait aksi-aksi Egyanus dan kelompoknya, sebenarnya hubungan antara Egyanus dan Sebi sudah retak dan sudah tidak saling percaya. Sehingga saya pikir wajar jika Egyanus marah kepada Sebi, Jeffrey, dan Benny Wenda. Egyanus berjuang pertaruhkan nyawa di hutan-hutan Papua, sementara diplomat OPM dan ULM-WP nikmati semua fasilitas dan kemewahan hidup di luar negeri dari perjuangan Egyanus dan kelompok di hutan-hutan Dugama, sindirnya. Kenyataan ini yang membuat Egyanus dan kelompoknya sangat marah dan frustasi dalam perjuangan. Lalu tujuan pembantaian menurut dosen hubungan internasional FISIP Uncen ini adalah frustasi dan kebencian di mana karena tidak bisa menyentuh aparat TNI Polri, akhirnya kelompok ini menjadikan masyarakat sipil sebagai sasaran. Dan mereka sadar bahwa mereka telah ditipu atau dibohongi oleh diplomasi ULM-WP, oleh OPM, dan mereka paham itu. Mereka tahu mereka dikerjai dan dimanfaatkan oleh ULM-WP untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dan materi, sementara Egyanus bersusah payah di hutan, tambahnya. Karena tak bisa menyentuh TNI Polri, akhirnya cara pengecut dilakukan dengan mencari masyarakat sipil yang lemah dan tidak terlindungi. Jadi sebenarnya Egyanus dan kawan-kawan ini paham bahwa perjuangan politik mereka menemui jalan buntu. Selain itu, kelompok ini juga memahami bahwa kekerasan bersenjata yang digunakan untuk mencapai kemerdekaan Papua tidak mendapat simpati dari komunitas internasional, tambahnya. Namun yang perlu diingat menurutnya adalah masyarakat internasional juga menolak cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan. Kalau mereka masih melakukan cara-cara kekerasan seperti ini, melakukan pembunuhan sadis, bahkan seorang pendeta juga dibunuh, itu tidak akan mendapat simpati dan dukungan dunia internasional. Dunia malah akan mengecam sehingga tujuan merdeka hanya omong kosong, tidak akan tercapai, tutupnya. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.